warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hani Marini, SPDSD. Saya adalah guru di SD Negeri 06 Pau, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Sekaligus saya sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 3 di LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran uji kinerja di sekolah saya sendiri. Praktek pembelajaran saya laksanakan dengan cara daring pada hari Senin 18 Oktober 2021. Berikut ini video pembelajaran dari saya. Selamat menyaksikan. Halo anak-anak ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak ibu? Wah, kamu keluar. Chat. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah semuanya sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, meskipun kita belajarnya masih daring, kita harus tetap semangat ya anak-anak ibu semuanya. Baiklah anak-anak ibu, tadi ibu sudah mengirimkan link presensi di grup WA kita. Sudah mengisi semuanya anak-anak ibu presensinya? Sudah ya. Presensinya sudah diisi semuanya, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa agar pembelajaran kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir pembelajaran kita pada hari ini. Ibu minta Aprilio untuk memimpin doa. Silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Aprilio. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, sekarang kita membaca ayat kursi dulu. Terima kasih anak-anak ibu semuanya. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak ibu, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, sebaiknya kita sekarang menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. 1, 2, 3. Halo Halo Bandung. Terima kasih anak-anak ibu semuanya. Tetap semangat ya. Supaya lebih semangat, perlihatkan dulu tepuk semangatnya. Ayo, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Se. Ma. Ya.
sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita, coba siapa anak ibu yang masih ingat apa pembelajaran kita kemarin? Pembelajaran kita kemarin, Salsa? Tentang listrik, Bu. Iya, tentang listrik. Bagaimana listrik bisa sampai ke rumah kita. Nah, jadi sekarang kita akan belajar lagi tentang cara menghemat listrik. Bagaimana cara kita menghemat listrik dalam kehidupan kita sehari-hari. Siap untuk belajar? Siap, Bu. Baik. Sebelum kita mulai belajar, anak-anak ibu harus tahu dulu apa tujuan kita belajar hari ini. Nah, ini dia. Setelah anak-anak ibu belajar hari ini, nanti anak-anak ibu akan mampu menganalisis atau mencari informasi penting dari teks penjelas atau eksplanasi ilmiah secara mandiri. Yang kedua, anak-anak ibu nanti dapat mengidentifikasi cara menghemat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang ibu ada gambar. Nah, coba lihat apa gambar yang anak-anak ibu lihat. Proses listrik sampai ke rumah. Iya, ini adalah gambar bagaimana listrik itu bisa sampai ke rumah-rumah kita. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana listrik bisa sampai ke rumah-rumah kita. Sekarang kita akan membaca sebuah teks eksplanasi ilmiah. Eksplanasi itu artinya adalah penjelas. Nah, jadi dari teks ini nanti anak-anak ibu akan mengetahui bagaimana energi listrik ini bisa sampai ke rumah kita. Ya, untuk membaca teksnya anak ibu. Ya, oke. Ini untuk paragraf yang pertama. Coba ibu minta kepada Salsa dibaca paragraf yang pertama. Nanti siap-siap untuk paragraf kedua nanti Ilham ya untuk paragraf kedua. Silakan Salsa dibacakan. Mulai dari judulnya Salsa. Menyalurkan energi listrik. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang terjadi di alam seperti aliran sungai, PLTA, panas bumi LCP, aliran angin, pltu, dan sebagainya. Ya, terima kasih Salsa. Nadif dibantu membacakannya Nadif. Dengan adanya listrik, kini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Tanpa listrik, tentu hal tersebut tidak akan bisa terjadi. Lalu bagaimana dengan daerahmu? Apakah kamu telah merasakan manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari di rumahmu? Terima kasih Nadif. Nah, baik anak-anak ibu, terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah membacakan teks eksplanasi ilmiah tadi. Tadi anak-anak ibu sudah mendengarkan semuanya, sudah membaca teksnya, sudah tahu apa isi dari teks eksplanasi yang kita baca tadi. Nah, coba sekarang, ibu berikan pertanyaan ya. Coba yang pertama, Pati. Nah, Pati masih ada atau keluar? Ya, kalau kita belajar tadi, kita tergantung kepada jaringan internet. Kalau jaringan internetnya tidak bagus, kita tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Mudah-mudahan hari ini jaringannya bagus semua ya. Coba Pati jawab pertanyaan yang pertama. Apa saja dari sumber daya alam yang bisa digunakan untuk pembangkit energi listrik sesuai yang terdapat pada teks yang sudah kita baca tadi? Coba Pati. 1. Air, 2. Panas bumi, 3. Angin. Iya, bagus. Itu tadi sumber-sumber daya alam yang bisa digunakan untuk pembangkit tenaga listrik. Bisa air, panas bumi, angin, dan lain sebagainya. Kalau yang kita gunakan di Lubuk Cikaping di daerah kita, itu pembangkit listrik apa anak-anak ibu? Air, Bu. Iya, bagus. Pembangkit listrik tenaga air. Jadi yang kita gunakan di sekolah, di rumah-rumah kita, itu semuanya adalah pembangkit listrik tenaga air. Nah, sekarang untuk yang
energi listrik. Nah, fungsi sutet, coba Aprilio, bisa Aprilio? Apa fungsi sutet pada sistem transmisi energi listrik? Coba Aprilio. Mengalirkan energi listrik dari pusat pembangkit bertegangan tinggi menuju ke berbagai tempat. Iya, bagus Aprilio, terima kasih. Jadi, untuk mengalirkan energi listrik dari pusat pembangkit yang bertegangan tinggi melalui menuju ke berbagai tempat. Untuk yang ketiga, Nindi, mengapa energi listrik dari pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan lalu diturunkan tegangannya sebelum disalurkan ke rumah-rumah? Coba Nindi. Karena jarak antara pusat pembangkit dengan rumah penduduk sangat jauh. Dengan menaikkan tegangannya, energi listrik tidak kehilangan daya terlalu banyak ketika proses transmisi. Sedangkan penurunan tegangan listrik bertujuan untuk menyesuaikan tegangan yang dibutuhkan oleh alat-alat listrik yang ada pada rumah-rumah. Iya, terima kasih Nindi. Jadi, mengapa energi listrik dari pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan, lalu diturunkan lagi tegangannya sebelum disalurkan ke rumah-rumah? Nah, tadi sudah dijelaskan oleh teman kamu Nindi ya. Sekarang untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana sistem transmisi tersebut memiliki peran penting di era globalisasi sekarang ini? Nah, coba jelaskan dengan singkat. Nah, Salsa, coba bisa menjawab Salsa. Saat ini segala aspek sudah sangat terbantu dengan adanya peralatan listrik sehingga listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting. Oleh karena itu diperlukan sistem transmisi untuk menyalurkan listrik yang dibutuhkan oleh langsung memenuhi kebutuhan manusia. Iya, terima kasih Salsa. Kenapa listrik ini menjadi salah satu peran penting di era globalisasi pada saat sekarang ini? Karena semua aktivitas kehidupan masyarakat sekarang ini pada umumnya sekarang menggunakan energi listrik. Semuanya memakai energi listrik. Makanya listrik itu sekarang sangat penting dan perannya dalam kehidupan kita. Nah, tadi anak-anak ibu sudah tahu ini tentang isi dari teks eksplanasi yang sudah kita baca tadi. Nah, sekarang coba anak-anak ibu buat, ya, anak-anak ibu temukan apa-apa saja informasi penting yang ada pada setiap paragraf yang sudah kita baca tadi. Anak-anak ibu tuliskan hasil penemuan anak-anak ibu pada LKPD. Di lembar LKPD ini, silakan anak-anak ibu buat dari sekarang. Ini dia LKPD-nya. Nah, semuanya sudah ada sama anak-anak ibu. Nah, ini teks yang kita baca tadi. Nah, sekarang silakan anak-anak ibu buat di diagram yang sudah ada di LKPD-nya masing-masing. Tulisannya yang rapi ya anak-anak ibu. Anak-anak ibu yang sudah selesai, silakan anak-anak ibu kirimkan ke grup WA kita. Nah, sekarang kalau nanti semuanya sudah mengirim, nah kita akan melihat diagram siapa yang paling bagus, yang paling rapi tulisannya, yang paling lengkap isinya. Nah, kita akan lihat di grup WA kita. Silakan dikirim anak-anak ibu. Sudah semua ya? Nah, baik. Sekarang dari kelompok laki-laki, ibu minta kepada ini punya siapa ini? Muhammad Fatih. Nah, silakan dibacakan Fatih diagramnya. Topik masalah peran listrik dalam mendukung terjadinya era globalisasi. Ya, terima kasih Mbak Fatih. Baik anak-anak ibu dari kelompok perempuan. Nah, coba dibaca Fiorenza hasil diagramnya tadi. Tegangan listrik dari pusat pembangkit dinaikkan oleh
transformator hingga 500 kV, lalu disalurkan melalui sistem transmisi bernama Zuter ke berbagai tempat. Setelah itu, energi listrik akan masuk ke gardu induk untuk diturunkan ke tegangannya menggunakan transformator menjadi tegangan menengah 10 kilovolt. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu distribusi untuk diturunkan lagi menjadi 220 sesuai kebutuhan rumah tangga. Akhirnya energi listrik disalurkan ke rumah. Kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Kini masyarakat dapat mengakses informasi dari berbagai belahan dunia karena adanya listrik. Iya, terima kasih Fiorenza. Baik anak-anak ibu, semuanya sekarang sudah tahu bagaimana energi listrik itu bisa sampai ke rumah-rumah kita. Baik anak-anak ibu, ada yang mau ditanyakan tentang proses bagaimana energi listrik sampai ke rumah kita? Silakan anak-anak ibu. Tidak ada, Bu. Oke. Baik, sudah jelas semuanya? Sudah jelas ya? Baik anak-anak ibu, sebelum kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, yaitu pelajaran IPA. Sekarang ibu ada permainan. Ayo. Bermain lempar kata. Ini kita lempar katanya dengan nama buah. Oke, ya, siap ya? Buah pir untuk Nadib. Ayo. Pir, apa huruf terakhirnya? Huruf terakhirnya, ayo. Perhatikan huruf terakhirnya. Lalu dicatat lagi nama buah yang baru. Ayo Nadib. Rambutan untuk Caca. Oke, ayo Caca, rambutan huruf terakhirnya. Salsa. Nanas untuk Vio. Oke, nanas berarti huruf terakhirnya apa? S, Vio. Huruf S. Nama buah-buahan yang diawali dengan apa? Apel untuk Haifa. Huruf terakhirnya apa tadi nanas? S. Nama huruf yang nama buah yang diawali dengan huruf S. Yang dijelaskan Sama Vio. Oke. Semangka. Bagus, coba Raka. Semangkanya untuk siapa Raka? Semangka untuk Aprilio. Semangka untuk Aprilio. Semangka berarti hurufnya terakhir. Apel untuk Pate. Apel untuk Pate. Huruf L. Lengkeng buat harimau. Lengkeng, bagus. Huruf apa lagi? G. Ayo G. Ayo buah apa yang diawali dengan huruf G? Ayo. Buah apa? Tidak ada. Aduh Pati. Pati kalah nih 1-0 Pati. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Nah, sekarang di sini, ibu ada sebuah video. Anak-anak ibu perhatikan dan amati video berikut ini. Ialah sedekah manfaat energi listrik bagi kehidupan manusia. Ayo, apa? Nah, kalian tentu sering melihat ini saat di rumah kan? Tapi yang bersumber dari energi listrik memiliki peranan penting untuk memberikan penerangan di rumah, di sekolah, dan tempat lainnya. Coba bayangkan jika setiap ada pemadaman listrik, gelap sekali.
Selain lampu listrik, ada juga peralatan yang menggunakan energi listrik, kulkas, setrika, dan blender. Sekarang, coba kalian tulis peralatan di rumah kalian yang menggunakan energi listrik. Ini ada dua benda yang sedang mengeluh, yaitu lampu dan televisi. Mungkin pemiliknya ceroboh atau lupa mematikan mereka. Sungguh kasihan ya mereka ya. Kira-kira gimana? Oh, ternyata pemiliknya juga atau listriknya juga naik. Pusing sekali pemiliknya ya. Nah, toko atau terus menggunakan listrik, terpenting membuat cadangan sumber energi listrik menipis. Apakah kalian mau cadangan sumber energi listrik menipis? Tentu tidak mau kan? Baik, anak-anak ibu, tadi anak-anak ibu sudah melihat, mengamati video tentang cara menghemat energi listrik. Nah, sekarang anak-anak ibu, coba anak-anak ibu tuliskan apa-apa saja tadi yang anak ibu dengar dalam video tadi. Bagaimana cara menghemat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita. Nah, silakan anak-anak ibu kerjakan di LKPD anak-anak ibu ini sudah ada. Ini salah satu contoh peta pikirannya. Anak-anak ibu boleh mengkreasikan model atau bentuk peta pikirannya. Terserah anak-anak ibu bagaimana bentuknya. Nah, silakan anak-anak ibu kerjakan dari sekarang. Silakan berkreasi. Nah, bagaimana modelnya? Berapa buah? Cara menghematnya berapa buah, Bu? Terserah anak-anak ibu. Berapa buah yang anak ibu ketahui? Berapa buah yang anak ibu temukan tadi sewaktu mendengar video pembelajaran tadi? Silahkan dikerjakan dari sekarang. Bagi anak-anak ibu yang sudah selesai, silahkan dikirim ke grup WA kita. Bagus-bagus ya peta pikirannya. Anak-anak ibu sudah bisa ya semuanya membuat pikiran cara menghemat energi listrik. Iya, terima kasih semuanya, bagus-bagus ya. Sekarang kita lihat atau mendengarkan cara menghemat energi listrik yang anak-anak ibu sudah buat tadi. Ilham, dibacakan. Ilham, silakan Ilham. Yang Ilham buat tadi, cara menghemat listrik, silakan dibacakan. Baik, terima kasih Ilham sudah membacakan dengan cara menghemat energi listrik di lingkungan rumah. Kalau siang hari lampu di rumah kita itu dimatikan saja. Itu juga salah satu cara untuk menghemat energi listrik. Dan banyak sekali tadi yang sudah anak-anak ibu sebutkan. Nah, itu sudah tahu semuanya bagaimana cara menghemat energi listrik di rumah. Ada yang mau ditanyakan anak-anak ibu tentang materi cara menghemat energi listrik? Enggak, Bu. Udah jelas semuanya? Enggak, Bu. Sudah. Terus, nah, alhamdulillah semuanya serius belajar hari ini ya. Baik, sekarang silakan anak-anak ibu kerjakan evaluasi pembelajaran kita hari ini. Silakan anak-anak ibu buka di grup, pastikan linknya sudah ibu kirimkan. Silakan anak-anak ibu kerjakan dari sekarang. Bagi anak-anak ibu yang sudah menjawab nanti langsung dikirim saja. Nah, di situ nanti ada tulisan kirim, langsung kirim. Soal evaluasi kita, tema 4, subtema 1, PB3. Nah, di sini silakan diikuti petunjuk-petunjuknya. Ini soalnya. Silakan dipilih jawaban yang kamu anggap
paling tepat. Baik anak-anak ibu, ini sudah ada 8 orang yang sudah selesai. Berapa kira-kira nilainya ini? Waduh. Kita lihat dulu. Alhamdulillah semuanya tuntas ya. Baik anak-anak ibu. Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Silakan. Atau sudah jelas semuanya? Jelas, Bu. Oke. Sekarang ibu yang bertanya. Kalau tidak ada yang mau bertanya, sekarang ibu yang bertanya ya. Coba Ibu Iva, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kegiatan pembelajaran kita hari ini? Bisa nggak Haifa menyebutkan pelajaran yang bisa kita ambil untuk kita terapkan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari? Silakan Haifa, coba. Yang lain didengarkan ya. Kita harus menghemat penggunaan energi listrik, Bu. Iya, bagus Haifa. Jadi kita harus menghemat penggunaan energi listrik. Nah, sekarang siapa anak ibu yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Apa-apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini? Coba Pio, bisa Pio menyimpulkan apa-apa yang sudah kita pelajari hari ini? Silakan. Menemukan informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah, menganalisis cara menghemat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Iya, bagus Pio. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini, tadi kita sudah belajar menemukan informasi penting, informasi-informasi dari teks eksplanasi ilmiah. Yang kedua, kita sudah belajar bagaimana cara menghemat energi listrik di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Fiorenza dan anak-anak ibu semuanya karena sudah mengikuti pembelajaran dengan tertib pada hari ini. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, baiklah anak-anak ibu, sekarang kita akan menyanyikan lagu Kampuang Nan Jauh di Mato. 1, 2, 3. Kampuang nan jauh di Mato, dengan santai berguling, terkenal kawan-kawan mengomongkan kebasuhan yang terima kasih ya anak-anak ibu untuk hari ini. Nah, besok kita akan belajar lagi. Jadi besok kita akan belajar tentang pengaruh energi listrik di era globalisasi saat sekarang ini. Baik anak-anak ibu, sebelum kita keluar dari Google Meet kita, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu minta Fatih untuk memimpin teman-temannya berdoa. Silakan Fatih. Baiklah teman-teman, karena kita sudah selesai belajar hari ini, marilah kita doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Fatih. Terima kasih anak-anak ibu semuanya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.